Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Demokratia Anafiah. Video ini saya persembahkan dalam rangka memeriahkan Disnatalis Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini, saya akan membahas tentang ekologi. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman mengetahui apa itu ekologi? Kata ini cukup familiar bukan? Terutama untuk para pecinta alam. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga lingkungan sekitarnya. Ekologi ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi keanekaragaman hayati, jumlah organisme, dan interaksi lingkungan. Ruang lingkup ekologi diantaranya organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang pertama adalah organisme, yang merupakan makhluk hidup. Contohnya manusia, burung, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah populasi, merupakan suatu kelompok dari individu sejenis yang hidup atau tinggal di suatu tempat dan waktu tertentu. Lalu ada komunitas. Komunitas ini merupakan suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri dari beberapa populasi dan sejumlah spesies yang berbeda yang saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan juga waktu tertentu. Selanjutnya ada ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada bioma, yang merupakan ekosistem besar yang memiliki flora dan juga fauna yang khas. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer ini adalah sistem kehidupan yang paling besar karena merupakan gabungan dari beberapa ekosistem yang ada di planet bumi. Untuk lebih mudahnya, perhatikan gambar di samping. Contoh dari individu atau organisme ini adalah seekor rusa. Contoh lainnya bisa seekor kuda, seekor harimau, dan semua makhluk hidup yang terhitung tunggal ataupun individu. Selanjutnya adalah contoh dari populasi. Pada gambar merupakan populasi rusa. Artinya, populasi ini terdiri dari beberapa individu dengan jenis yang sama. Lalu ada komunitas. Contoh pada gambar adalah komunitas hutan yang terdiri dari beberapa populasi rusa, populasi zebra yang menempati hutan. Nah, selanjutnya adalah ekosistem darat, yaitu hutan yang terdiri dari populasi rusa, populasi zebra, dan benda tidak hidup lainnya seperti air, angin, dan juga matahari. Selanjutnya merupakan bioma. Contoh di samping mirip ya dengan ekosistem, hanya saja fauna dan flora yang menempati wilayahnya lebih spesifik seperti bioma taiga dan juga bioma tundra. Dan tingkatan yang tertinggi yaitu biosfer yang terdiri dari semua ekosistem yang ada di permukaan bumi. Contohnya adalah ekosistem hutan hujan tropis, padang rumput, dan ekosistem laut. Dalam ekologi terdapat asas atau prinsip dasar yang diterapkan di dalamnya. Asas pertama dalam ekologi adalah energi yang ada di setiap organisme, populasi, komunitas, atau ekosistem dianggap sebagai energi yang disimpan atau dilepas. Artinya, energi bisa diubah bentuknya tetapi tidak bisa hilang atau diciptakan. Asas ini dikenal juga dengan nama hukum kekekalan energi. Asas kedua dalam ekologi adalah bahwa tidak ada sistem pemanfaatan energi yang efisien. Artinya, tidak semua energi bisa dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu. Contoh, benda dengan suhu panas akan memancarkan energi panasnya ke benda sekitarnya yang suhunya lebih rendah. Asas ketiga dalam ekologi adalah bahwa materi, energi, dan waktu serta keanekaragaman termasuk ke dalam sumber daya alam. Artinya, sumber daya alam ini tidak berasal dari manusia, namun bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Asas yang keempat dalam ekologi adalah peningkatan ketersediaan sumber daya alam bisa mempengaruhi hal lainnya. Artinya, sumber daya alam yang ada bisa mempengaruhi kondisi penggunaan air, energi, produksi, dan lain-lain. Nah, hal ini terlihat pada perbedaan waktu, tempat, materi, serta keanekaragaman yang dapat mempengaruhi keberadaan organisme sendiri. Dan asas yang kelima dalam ekologi adalah bahwa makhluk hidup yang lebih cepat beradaptasi akan lebih mampu bersaing.
Artinya, makhluk hidup yang kemampuan adaptasinya lebih tinggi akan lebih mudah bersaing atau bertahan hidup, baik secara fisiologis maupun morfologis. Sebagai contoh, pada gambar, paruh burung elang sebagai pemakan daging akan berbeda dengan paruh burung pipit sebagai pemakan biji. Kemudian, apa sih manfaat ekologi? Nah, ekologi ini memiliki beberapa manfaat bagi makhluk hidup dan juga lingkungannya. Manfaat tersebut diantaranya, yang pertama, mempermudah proses pemahaman terhadap perilaku makhluk hidup. Sebagai contoh, sistem sonar yang dimanfaatkan oleh kapal selam. Nah, sistem ini diadaptasi oleh sistem sonar milik lumba-lumba. Yang kedua, mencari tahu peran manusia di lingkungannya. Contoh, penggunaan pestisida yang berlebihan sama sekali tidak baik untuk kesehatan makhluk hidup. Kemudian, penebangan hutan hendaklah dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan hidup untuk generasi mendatang. Kemudian, mengetahui keanekaragaman hayati. Contohnya dengan mengetahui mana tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan mana yang berbahaya apabila dikonsumsi. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijak. Contohnya, kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bisa habis sewaktu-waktu. Nah, manusia bisa berinovasi dengan memproduksi biogas dan juga sumber energi alternatif lainnya. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.